Saya akan mempresentasikan artikles atau kata sandang. Pengertian artikles. Dalam belajar bahasa Inggris seringkali ditemukan artikles atau sandang di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Artikles atau kata sandang, kata yang dipakai di depan sejumlah kata benda dalam bahasa Inggris. Artikles sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu definite artikles dan indefinite artikles. Definite artikles adalah kata sandang tertentu yang berupa kata sandang de dan digunakan pada bentuk-bentuk kata tertentu saja, sedangkan indefinite artikles adalah memakai kata sandang a dan n yang memiliki arti sebuah. Berikut ini penjelasan kedua artikel dalam bahasa Inggris. Definite articles berlainan dengan indefinite articles bisa dipakai untuk countable noun maupun uncountable noun tergantung dari situasi dan kebutuhan. Definite articles digunakan untuk bermacam-macam variasi, seperti digunakan untuk kata benda yang telah disebut pada kalimat sebelumnya. Contoh, I have a book, this book is very interesting. Untuk benda yang baru pertama kali disebut tetapi benda tersebut bisa diketahui dengan jelas karena diterangkan dengan beberapa kata. Contoh, the boy who collect you yesterday is my brother. Indefinite articles. Indefinite articles dikelompokkan dalam artikles a dan an. Kata sandang a digunakan untuk benda tunggal yang dimulai dengan bunyi konsonan, sedangkan an digunakan untuk kata-kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Indefinite articles digunakan dalam bermacam-macam variasi pula, seperti digunakan saat di depan nama perangkat atau jabatan. Contoh, a sailor, a teacher digunakan di depan nama kebangsaan. Contoh, an American digunakan di depan nama agama. Contoh, a Muslim digunakan untuk kata benda tunggal yang dapat dihitung. Contoh, we have a phone, event. Nouns atau kata benda. Pengertian pronouns. Nouns atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, tempat, hewan, hari, tumbuhan, gagasan, atau nama suatu benda atau hal yang dibendakan dan lain sebagainya. Misalnya Jeremy atau nama orang, teacher atau guru, Yogyakarta atau nama tempat, children atau anak-anak, Saturday atau hari Sabtu, dan sebagainya. Macam-macam kata benda. Concrete nouns atau kata benda berwujud adalah kata benda yang menunjukkan nama objek apa saja yang mempunyai sifat tertentu yang dapat dilihat, diraba, dipegang, dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Abstract nouns atau kata benda tak berwujud adalah kata benda yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Menurut perhitungan, kata benda dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu countable noun atau kata benda yang dapat dihitung adalah kata benda yang menunjukkan nama benda atau orang yang jumlahnya dapat dihitung. Contoh, book atau buku, car atau mobil, teacher atau guru, key atau kunci, item atau tim, a family atau keluarga, rebel atau meja, dan sebagainya. Uncountable noun atau kata benda yang tak dapat dihitung adalah kata benda yang menunjukkan nama benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Kalau menghitungnya diperlukan tukaran, timbangan, meteran, ukuran, dan lain sebagainya. Contoh, kopi atau kopi, food atau makanan, milk atau susu, money atau uang, wood atau kayu, oil atau minyak, rice atau beras, ink atau tinta, dan lain sebagainya. Menurut jumlahnya, kata benda dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu singular nouns atau kata benda tunggal adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu tunggal atau tidak lebih dari satu. Contohnya house atau rumah,
door atau pintu, soldier atau tentara, dan lain sebagainya. Plural nouns atau kata benda jamak adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu jamak atau banyak atau lebih dari satu. Contohnya house atau rumah-rumah, cars atau mobil-mobil, doors atau pintu-pintu, soldiers atau tentara-tentara, dan lain sebagainya.